Nah, inilah momen di mana Muhammad Ali mengejutkan petinju George Foreman dalam pertandingan tinju kelas berat. Muhammad Ali mengejutkan George Foreman dalam pertarungan tinju kelas berat tahun 74. Ia mengubah gaya pertinjunya, sementara Foreman gamang dengan kedunguannya. Muhammad Ali berhasil menang KO atas George Foreman. Padahal Muhammad Ali sudah mengumumkan akan mengubah cara bertinjunya. Ia akan bertinju jarak dekat, namun George Foreman dan para pengamat menilai perubahan gaya itu hanya upaya bunuh diri Ali, karena Foreman akan mudah mengkanvaskannya. Sebelum bertanding, baik Muhammad Ali maupun George Foreman sama-sama sesumbar di media massa. Keduanya saling menyerang dengan kata-kata pancingan, berharap lawan buka mulut dengan teknik dan jurus yang akan digunakan saat bertanding. Jadilah gelanggang tinju kelas berat itu lebih seru dari sebelum pertandingan digelar. Pukulan telak Muhammad Ali yang membuat George Foreman KO. Robert Greene dalam buku The 48 Law of Power mengungkapkan rivalitas antara Muhammad Ali dan George Foreman semakin panas dengan ulasan-ulasan para pengamat dan komentator. Gaya petinju Muhammad Ali yang berputar-putar di ring dinilai hanya akan menguras energinya. Gaya berputar-putar di ring sudah menjadi gaya khas Muhammad Ali 10 tahun belakangan. Jadi, ketika ia mengumumkan akan mengubah gaya tersebut, tak ada yang percaya, bukan hanya pengamat, tapi juga Foreman sendiri. Para pengamat tinju dunia saat itu mengunggulkan Foreman yang berbadan besar. Ia yakinin akan menang mudah saat Muhammad Ali kelelahan bertinju dengan gaya mengelilingi ring. Foreman hanya menunggu kesempatan untuk menjatuhkan dengan satu pukulan, namun saat bertanding Muhammad Ali tidak berputar di ring sebagaimana yang dilakukan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Ali benar-benar memainkan peran kejutan. Saat itulah ia tampak tak terduga, dan dengan demikian Foreman menjadi gamang. Ketika bel dibunyikan, Foreman langsung dihantam Muhammad Ali dari jarak dekat. Segala taktik yang sudah siapkan untuk menghadapi gaya petinju Ali yang berputar di ring buyar. Kini taktik Ali yang berjalan. Dan taktik itu sudah dimainkan Ali sejak saat konversi pers dengan awal media. Sehari sebelum pertandingan digelar, Muhammad Ali menyatakan ia akan bertinju jarak dekat, tak berputar di ring sebagaimana khas bertinjunya selama 10 tahun. Mendengar itu, para penggemar dan Foreman sendiri pun tertawa. Bagaimana mungkin Muhammad Ali mengubah gaya bertinjunya hanya sehari sebelum pertandingan? Itu mustahil dilakukan. Apalagi yang dihadapin adalah George Foreman, petinju berbadan tegap dan bongsor. George Foreman jatuh tersungkur dan KO. Nyatanya, itu memang taktik Muhammad Ali, membuat orang termasuk Foreman tidak percaya dengan pernyataannya. Ketika mereka tak percaya, Ali benar-benar melakukannya. Dampaknya, saat bertinju Foreman kaget dengan perubahan gaya tinju Muhammad Ali. Ia menjadi kehilangan konsentrasi tubuhnya dengan mudah ditinju Ali. Foreman yang kaget akhirnya bertinju secara brutal, namun sebagian besar bogemannya tak mengenai Ali. Sementara Muhammad Ali memanfaatkan dengan baik kebingungan Foreman di atas ring tersebut. Ia berhasil menjebak Foreman masuk dalam perangkap yang melayangkan pukulan kanan menyilang ke muka Foreman. Bak dihantam godam, tubuh bongsor Foreman itu jatuh ke matras. Ia setengah pingsan dan tak sanggup bangkit lagi. Foreman KO. Menurut Robert Greene, saat melawan Foreman, Muhammad Ali pun mampu memainkan permainan pamer kelemahan. Sebelumnya, Ali tidak pernah bertinju dari jarak dekat. Ia lebih suka bertinju dengan gaya sayatan lebah, gaya khasnya menyiksa lawan pelan-pelan dengan pukulan-pukulan jab dari jarak jauh sambil berputar-putar di ring. Ketika lawan sudah lelah, maka ia akan meng-KO-kannya dengan pukulan pamungkas. Petinju jarak dekat sudah kandung dianggap sebagai kelemahan Muhammad Ali. Tapi saat menghadapi Foreman, kelemahan itu pula yang mainkannya. Pengumuman saat konferensi pers sehari sebelum pertandingan merupakan upaya Ali untuk memamerkan kelemahannya secara terbuka. Itu menjadi strategi yang sangat halus dan efektif dalam perang atau sesumbat sebelum pertandingan. Foreman terjebak dalam berbagai asumsi terhadap pernyataan Ali, dan itulah yang diinginkan Ali, sesuatu yang tidak mungkin dibuat Ali menjadi mungkin, sehingga semua orang yang tak percaya akhirnya terkejut. Sama seperti terkejutnya Foreman saat pukulan telak Ali menghantam wajah hingga KO. Jadi, belajar dari gaya Muhammad Ali melawan Foreman. Buatlah kejutan dalam hidup, dalam menghadapi apapun. Buat diri Anda menjadi tak terduga. Manfaatkan ketidakpercayaan orang menjadi energi dan memungkinkan untuk meraih kemenangan.